Pajak, kembali lagi bersama saya Dadendi di dalam KD Pajak. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pajak, tapi sekarang kita nggak lagi di KD Pajak nih. Kita lagi di Christine Hakim Idea Park. Wah, tentu saja saya sedang bersama dengan pemilik Christine Hakim Idea Park, yaitu Ibu Christine Hakim sendiri. Ibu, apa kabar? Nah, kabar baik selalu. Selalu baik ya, Bu ya? Sehat. Sehat ya, itu yang paling penting ya, Bu ya? Karena saya lihat, saya ngikutin YouTube-nya Ibu, TikTok-nya Ibu selalu ceria dimanapun gitu ya. Itu yang paling penting. Terakhir Bu, yang saya lihat Ibu ikut terjun ke lapangan saat Sumatera Barat, khususnya Padang, terjadi bencana. Bagaimana Ibu melihat itu semua Bu, waktu itu Bu? Boleh Bu cerita Bu? Ini baru pulang dari Lubuk Alung nih, mengantar donasi. Oh, ya. Maka tuh gini. Ibu saat ini baru pulang dari Lubuk Alung. Pulang, maka tuh mampir di Cip. Oh. Dari tadi ke sana. Apa yang terjadi Bu di Lubuk Alung? Ini kita kan belum tayang ya Bu, kita spoilernya apa nih Bu di Lubuk Alung? Yang di sana yang luluk itu apa nama? Lumpur. Masih ada tinggal setengah meter. Setengah meter. Jadi orang itu belum bisa menempati rumahnya. Oh, jadi gitu. tunggu ada bantuan untuk bersihkan lumpur. Betul. Jadi mereka masih di pengungsian. Maka itu tadi kemarin sore antar nasi goreng. Ibu antar nasi goreng? Iya, antar nasi goreng. Masaknya di toko saya. Jadi antar nasi goreng sudah malam. Rupanya ada dapur umum di sana. Oh, alhamdulillah di pengungsian. Maka itu pagi tadi balik antar sayur, cabai, baju bayi, anak-anak itu dari teman sekolah saya waktu SD. Maklum teman sekolah saya cuma SD Agnes saja. Oh, Ibu dari SD Agnes ya? Iya, SD Agnes, tapi SD Agnes nggak tamat lagi. Jadi ya cuma teman saya cuma teman SD Agnes. Jadi alumninya cuma alumni SD. Tapi alhamdulillah kompak ya Bu ya? Ya buktinya bisa memberikan bantuan ke Lubuk Alung. Cuma enggak berapa orang, 10 orang. Cuma enggak banyak. Tapi alhamdulillah ya Bu ya? Iya. Ibu ini terkenal dengan konten-konten charity-nya, konten-konten wisatanya, konten-konten kulinernya. Di Sumatera Barat, Ibu Christine Hakim dengan YouTube dan TikTok-nya itu sangat terkenal. Jadi saya juga pengen tahu nih Bu, kawan pajak juga pengen tahu bagaimana sih Ibu dulu mengawali bisnis keripik balado ini. Boleh Bu cerita sekilas Bu? Boleh ya. Di tahun 90 saya baru menikah dengan umur 34 tahun. 34 tahun nggak ada yang mau. Masa sih? Jadi tahun 90 ya. Iya. Tahun 94 itu baru pakai nama Christine Hakim. Jadi saya ini kan SD tidak tamat. Baik. Jadi saya sudah bisa bekerja, buka usaha keripik balado, itu sudah syukur. Alhamdulillah. Ya kan? Maka itu saya tidak pernah mulai buka usaha, tidak pernah mencatat. Oh. Tidak pernah catat satu pun tidak catat. Nah kan tambah-tambah kerja catat tuh. Betul Bu, gitu. tapi Ibu tahu dari mana Ibu untung apa enggak kalau nggak ada? Itunya luar biasa kelebihan saya. Saya bisa cari 10, 7 saya simpan, 3 saya pakai. Itulah yang dari simpanan saya tuh. Biarpun saya tidak tahu ekonomi, dengan cara saya sendiri, jadi saya belikan ke dolar. Itu dia. $98 meledak. Betul. Maka tuh itulah beli ruko. Itulah Ibu mulai memperbesar bisnis Ibu ya? Iya, tentu dengan bertahap mulai dari awal, yang apa adanya modal, ya. Habis itu dengan modal yang ada, dengan tabungan saya, akhirnya saya bisa begini. Jadi tahun 90 saya menikah dengan umur 34. Anak saya besar 4, ngebut. Nggak ada yang terlambat umur 34, dapat anak 4. Alhamdulillah. 2 tahun 1, 2 tahun 2. 3 laki-laki. Yang terakhir 4 tahun selisihnya dengan umur 42 saya melahirkan. Dapat perempuan 1. Jadi 4. Jadi
sambil besarkan anak, usaha, jalankan usaha, kerja sendiri, semua sendiri, tidak ada yang belum berani pakai orang. Jadi anak besar, usaha maju. Oh, pas anak-anak mulai besar, usaha mulai maju. Maksudnya dari mulai lahir itu maju meningkat gitu. Jadi maka itu saya tidak ada catat. Untuk apa catat? Lantaran saya tidak punya hutang. Saya memakai modal apa yang ada, tidak berhutang, tidak perlu catat. Jadi ibu mulai bisnis sampai menjadi ekspansi itu belum pernah berhutang waktu itu? Ada kan modal yang kecil. Maksudnya melahirkan Dikumpulin satu, modalnya. nikah, dengan hemat. Saya berhemat nggak utang. Oh, ini perlu ditiru nih kawan pajak. Bisnis yang dari usaha modal sendiri tanpa pinjaman. Begitu percaya dirinya ibu ya? Iya, nah, kan. Maka itu saya tidak perlu catat. Oh, karena itu nggak perlu kan catat. Banyak yang tanya, dari mana tahu untungnya? Ya untungnya masuk kanan keluar kiri, nanti malam sisa itu untung saya. Oh, I see. Dari situ saja. Sangat sederhana dan tradisional ya. gitu. Terus ibu mulai membesarnya itu momentumnya kapan bu? Mulai sekarang ada chip di sini gitu. Itu mulai kapan bu? Ibu memikirkan Christine Hakim Idea Park ini? Ya itu waktu krisis moneter. Oh, waktu krisis moneter itu. Kan ini tabungan saya ada dolar nih. Dolar kan saya jual. Kan dolar meledak. Betul. Saya beli murah, dolar meledak. Di sana saya beli ruko, ya kan? Masih ada sisa lagi. Sisanya saya masukkan di tabungan, ada bunganya besar waktu itu 30% krisis moneter. 35%, 30%. Iya betul sekali. Nah dari situlah mulai membesar ya bu ya. Iya. Kalau dulu Ibu Christine ini menjalani usahanya sendiri, sekarang udah banyak tim ya Bu ya pastinya. Iya. Sehingga Ibu bisa jalan-jalan, bikin konten kuliner. Saya sangat mengapresiasi Ibu karena Ibu selalu mengedepankan budaya Sumatera Barat. Jadi sampai ibu pakai bajunya, kan, baju kurungnya, pergi jalan kemana-mana, mencobai masakan daerahnya. Apa yang menginspirasi ibu menjadi seperti itu, Bu? Iya, saya senang. Saya aja. mau gini. Kalau pakai baju kebaya, baju itu, saya senang. Apalagi kebaya encim ya. Waktu kebaya encim itu, waktu saya kecil-kecil dulu saya melihat yang orang berduit pakai kebaya butiran itu yang banyak uangnya. Jadi saya bisa pakai sekarang. Saya senang lantaran saya merasakan bagaimana menjadi orang kaya. Saya merasa jadi orang kaya pakai kebaya tuh. Dia tuh begitu rapinya. Iya, rapi. Ya kan? Betul, saya lihat senang lihatnya Ibu. Jadi saya bisa juga memakai baju kurung. Di waktu saya ini pakai baju kurung itu ya, di waktu saya mengenal Uda Uni. Iya. Waktu itu Uda Uni cari sponsor saya. Saya ikut, saya merasakan, kira cantik saya di sana. Saya mengubah diri saya, hampir 50 naik fashionnya tidak pernah naik. Oh, jadi saya bangga, cantik rupanya saya ini. Memakai baju kebaya encim itu ya Ibu pakai terus ya. Ibu masih ingat nggak selama Ibu berkeliling Sumatera Barat, daerah mana yang paling berkesan? Paling Ibu rasanya spesial lah berada di sana waktu itu. Kemana waktu itu Ibu? Jalan-jalannya. Iya, jalan-jalannya. Semuanya berkesan. Berkesan. Mau di Harau, ya kan? Harau, iya. Mau di Alan Panjang. Alan Panjang. Ya kan? Di Payakumbuh. Saya pergi di Lubuk Alung. Ada tuh konten saya Lubuk Alung. Naik kereta mak hitam, kereta api kalau dulu mak hitam. Iya, kereta mak hitam, kereta batu bara itu ya. Nanti kita tonton kontennya Ibu. Gitu. Ibu Christine, karena bisnis Ibu membesar, Ibu pernah berurusan nggak sama orang pajak waktu itu? Pernah ingat nggak Ibu pernah berurusan sama orang pajak? Di waktu saya sudah tinggal, ya, waktu tinggal di rumah belakang dalam lorong, itu nggak kenal pajak. Ya. Nggak kenal pajak waktu itu. Sempat itu tahun 94 atau 90, sebelum krisis moneter ya. 94 berarti. 94 atau 90 pernah
Indosiar mencari oleh-oleh. Oh, I Di see. hotel ditanya mau beli oleh-oleh di mana, ditunjukkan tempat saya di lorong. Jadi reporter Indosiar itu datang mau beli keripik. Betul. Jadi dia lihat saya bikin keripik balado, dimakan enak dalam lorong, cuma dalam lorong ya. Dijemput kameranya, langsung di syuting saya. Masuk TV saya, Langsung masuk Indosiar. TV Indosiar. Ya. Jadi orang melihat kan seluruh Indonesia. Iya. Teman saya lihat tuh, ada teman saya daerah di Pondok, lihat saya masuk Indosiar. Dia ingatkan saya. Dia bilang, iya hati-hati. Hati orang pajak. Ya, hati-hati nanti lu dikejar orang pajak katanya. Sudah diingatkan saya tuh tahun 94. Begitu takutnya itu orang tuh sama pajak. Iya. Begitu dia bilang, saya heran. Waktu itu saya belum bayar pajak. Terus akhirnya ibu ketemu sama orang pajak? Belum. Oh belum. Setelah itu? Saya belum ada bayar pajak. Tapi diingatkan saya, hati-hati jangan mau masuk TV, kau dikejar pajak katanya. Saya bingung. Dalam hati saya, mana bisa maju kalau nggak mau begini ya kan? Iya betul. Tentu kita nggak bisa dikenal orang. Betul sekali. Nggak bisa maju. Padahal saya bangga nih. Wih, bisa masuk TV. Dan salah satu indikasi orang itu maju, usahanya besar, dia patuh bayar pajak. Ya. Biasanya seperti itu gitu. Karena dia kan berarti tampil di mana-mana kan. Nah, tampil di mana-mana orang pasti ngelihat bisnisnya, pasti ngelihat kepatuhan pajaknya seperti apa. Saya yakin Ibu Christine nggak ngurusin pajak, pasti ada tim yang ngurusin ya, Bu? Memang nggak pandai. Saya mana pandai mencatat saja, saya nggak bisa sampai di waktu usaha sudah maju, baru ada yang bantu bayar PPH kali, Betul, ya kan? pajak penghasilan. Itu dibantu saya bikin PPH. Saya juga nak ngerti ya, yang dibayar itu apa, apa PPH, apa nggak tahu. Jadi saya dengar cerita, yang diurus pajak yang pengusaha, bisa sampai gitu rumit. Ada mati saya ya. Itu namanya SPT tahunan kali, Bu. Ya, jadi setiap tahun semua wajib pajak itu wajib menyampaikan SPT tahunannya, surat pemberitahuan. Mungkin Ibu, pas sekali setahun ya Ibu ya, waktu itu ya? Ada bayar tiap bulan. Bayar tiap bulan. Bayar nama-nama. Dari nama. Oh iya. Nama-nama kan katanya di bawah 4,8 miliar ya Ibu, jadi setahun. Saya termasuk situ ya nama-nama. Jadi setelah ada sudah saya berkembang. Setelah saya berkembang, baru mengerti kan, pakai orang, ada orang bantu, baru saya mengerti, baru dibayar. Habis setelah itu ada teks amnesti, maka itu harus saya tidak bisa harus pakai orang kantor. Kalau dulu saya semua sendiri. Pergi ke bank sendiri, urus uang sendiri, belanja sendiri, semua sendiri. Semua sendiri. Setelah itu barulah Ibu ada tim yang ngerjain ya. Sekarang ya, saya nggak peduli lagi, saya nggak mau tahu bagian keuangan saya gitu. Tapi saya salut juga Ibu, berarti Ibu punya kesadaran pajak yang lumayan tinggi ya Bu ya. Oh iya. Pemahaman pajak itu, Ibu ngelihat pajak buat infrastruktur, buat sekolah, buat kesehatan itu kan penting juga ya Bu ya. Iya. Nah Ibu kan sebagai, bisa dibilang Ibu tuh role modelnya UKM di Sumatera Barat. Iya. Karena Ibu kan juga UMKM awalnya ya. Ibu awalnya UMKM dan Ibu jadi role model UMKM di Sumatera Barat. Ibu sering ketemu nggak dengan para pengusaha UMKM yang lain? Tentu sering kan ya? mereka masukkan barang Pak saya. Oh, mereka sebagai supplier. Iya, bukan supplier masukin barang. Tidak ada konsinyasi itu. Oh, nggak konsinyasi? Saya bayar, justru saya kasih mereka modal seperti saya. Tidak ada konsinyasi. Oh iya, saya ingat si videonya Ibu tuh ngasih mesin ya, kalau nggak salah ke UKM ya. Oh, ada sebagian yang kecil, bukan mesin ya. Kalau mesin nggak urusan saya. Cuma saya pinjami modal mereka untuk lebaran mereka bisa pinjam modal sama saya. Iya, itu betul. uang pribadi saya. Habis itu bukan saja saya bayar langsung, justru kasih pinjam modal. Keren, benar-benar. Kan UKM itu perlu putaran uang. Betul. Kalau dimasukkan tempat lain kan titip semua. Iya. Kalau nggak laku gimana? Ya kan, kalau saya tidak mau, saya sebelum masuk saya harus tanda lidah saya.
Oh. Nanti kalau kurang rasanya saya ajarin, saya bina dengan rasa. Berarti ibu juga ikut memperbaiki kualitas. Iyalah, harus enak, tempat saya itu harus enak. Kalau nggak enak saya nggak mau jual. Sudah terpercaya. Maka itu mereka mau dengar bicara saya. Saya bayar langsung. Apa yang saya mau mereka lakukan. Langsung beli putus Iya, ya? beli putus. Jadi tidak ada konsinyasi. Nggak ada konsinyasi gitu. Itulah hebatnya ya. Ibu Christine nggak banyak loh pengusaha seperti ibu ini. Iya. Yang merangkul UMKM semua. Ya, Sumatera Barat. Sumatera Barat Jadi, lagi. UKM saya itu ada 300 UKM. 300-an? Lebih. Satu UKM itu ada 2 produk, 3 produk yang buat. Jadi berapa banyak hidup di toko saya itu, berapa banyak perputaran uang ekonomi. Iya, tapi biarpun yang kecil-kecil, sebenarnya kecil kan. Kalau saya rasa UKM itu belum bisa ada sebagian yang bayar pajak dan ada. Kita punya ini kok Bu, kita punya batasan kalau dalam setahun dia masih belum lewat 500 juta. Jadi pajaknya masih 0. Banyak yang belum. Masih yang belum gitu. Banyak yang belum. Tapi seandainya dia udah lewat, kita punya kesempatan dia untuk bayar 0,5%. Jadi kalau saya dia jual 1 juta, 0,5%-nya 5.000 ya. 5.000 hanya 5.000 rupiah. Kalau dia cuma 1 juta, pajaknya cuma 5.000 rupiah. Kalau tapi dijual. saya rasa banyak yang belum. Nah, oleh karena itu Bu, melalui di sini karena Ibu nih role modelnya UKM, saya pengen Ibu ikutan dong ngomong ke mereka kalau seandainya mereka penghasilannya sudah banyak, bayar pajak kayak Ibu dulu. Kayak gitu. Kalau yang sudah berhasil, yang unggul punya, ada sebagian UKM saya yang saya bina jadi unggul, itu pasti mereka mengerti. Sebab mereka sarjana, ada insinyur, UKM saya hebat. Itu pasti mereka mengerti kalau soal pajak. Pasti ngerti ya Bu. Terus Bu, sekarang ini di tahun 2025, tahun pajak 2025 ini, Ibu kan nanti lapornya bulan Maret 2026. Ya. Nah, Ibu mungkin nggak paham nih, sekarang kawan pajak UKM-UKM itu yang sudah berkewajiban menyampaikan SPT harus menyampaikan melalui aplikasi Cortex. Nah, itu Cortex saja bagus saya dengar ini. Baru dengar ya Ibu ya? Baru dengar Cortex. Apa Cortex itu? Jadi Cortex itu nanti semua permohonan-permohonan, semua laporan-laporan dari wajib pajak ada satu aplikasinya. Jadi nggak perlu lagi manual datang ke kantor pajak. Jadi bisa lewat aplikasi. Cuman belum bisa lewat HP Bu. Jadi masih lewat komputer, masih melalui. Jadi bayar pajak apa ke situ? Iya, nanti lapor di sana, hitung di sana, nanti bayar juga tinggal klik untuk bikin e-billingnya untuk bayar di bank dan bisa juga Ibu deposit di situ. Ibu deposit. Nanti ngambil bayarnya dari situ aja, dari uang yang udah deposit itu. Nanti di debit aja. Iya, di debit aja. Orang saya sudah lakukan tuh. Sepertinya sudah Bu. Kalau seandainya udah ya Kak Angel ya. Kalau sepertinya pembayaran bulanan bisa sudah dilakukan gitu. Deposit bisa juga. Iya. Kalau ada lebih didepositkan ya. Karena deposit ini untungnya gini Bu, kalau kita telat-telat, kita nggak kena denda. Diambil dari depositnya aja gitu. Iya. Nah, nanti saya harapkan Ibu juga bilang kepada UMKM semua untuk menyampaikan SPT tahunan lewat Cortex. Seperti itu. Tahunan bisa. Yang tahunan itu nanti aplikasinya. Nggak usah antri-antri lagi di KPP Ibu. Jadi bisa. Tapi yang mengerti, kalau nggak mengerti gimana? Diajarin Bu. Yang nggak ngerti akan kita ajarin. Tidak semua orang mengerti. Betul. Nah, kami juga buka kelas pajak di Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Kita buka kelas pajak buat para UKM Kamis depan sih sebenarnya. Ini tayangnya kapan kita nggak tahu ya. Tapi kita setiap minggu kita ada kelasnya Bu. Kalau gitu boleh diajak UKM saya tuh. Boleh Bu, boleh banget Bu. Nanti kami akan berikan informasinya. Nanti diajak ya UKM. Tapi UKM saya banyak di daerah. Kita lewat Zoom kok Bu. Boleh lewat Zoom nanti kita. Kita ngobrolnya lewat Zoom. Jadi kita nggak harus ketemu secara fisik. Nanti kita lewat Zoom ngobrolnya. Kita ajarin nanti mereka lewat Zoom. Ajarin nanti saya bilang ya, yang sudah hebat UKM saya tuh. Betul. Ada di Payakumbuh, Batu Sangkar. Ya. Nanti kasih info ya Bu ya, buat mereka ya. Kasih info ya. Nanti kita kasih info yang sudah berhasil. Kalau emak-emak yang nggak ngerti, tidak usah payah-payah. Banyak emak-emak yang cuma sedikit-sedikit aja.
Bu, kalau dilihat-lihat selain UKM ini yang menopang industri Sumatera Barat ini kan pariwisata ya, Bu? Iya. Kalau Ibu lihat pariwisata Sumatera Barat ini seperti apa, Bu, sekarang ini? Ya, itu makanya kita harus benahi wisata tuh, ya kan? Betul. Harus bagaimana orang ke Sumatera Barat ini sebenarnya wisatanya bagus, ya kan? Kalau banyak yang datang berwisata sini, ekonomi kita akan meningkat. Naik ya, Bu, ya? Wisata itu pasti beli oleh-oleh. Orang tuh berwisata pasti mencari oleh-oleh. Jadi UKM kita akan Naik juga. Naik kelas. Kira-kira dukungan pemerintah untuk pariwisata kita gimana, Bu? Kalau Ibu lihat? Dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah. Kurang ngerti juga ya. Kayak kalau Ibu lihat kebersihan atau keamanan wisatanya. Oh ya, itu tidak cukup dengan pemerintah. Oh, saja. nggak cukup dengan pemerintah dengan saja. masyarakat setempat. Oh, dengan masyarakatnya juga gitu. Dengan masyarakat setempat, misalnya melayani, misalnya satu daerah tuh, cara mereka melayani kita harus utamakan. Bagaimana melayani WC-nya apa itu. Itu yang paling diutamakan ya gitu ya. WC-nya, kalau bisa ada rumah makannya. Kadang-kadang tempat wisata ada rumah makannya nggak ada. Penginapannya nggak ada. Padahal itu di Maninjau misalnya ya, rumah Bu, ya. makan saja cukup. Oh, rumah makan maksudnya, cukup. nginap boleh lah di Bukit Tinggi. Yang maksudnya rumah makannya yang memadai, yang bagus, Yang enak. bisa orang berwisata dan makannya view-nya bagus seperti di Bali. Iya, ya kan? iya. Kita ada gunung, itu aja. Padahal kita lengkap ya, Bu, Ya, ya. kalau bisa kita cari investor yang mau berbuat sini, ya kan? Berarti pemerintah di sana harus memfasilitasi Iya, sebenarnya. mencari investor. Mencari investor Iya. dan kalau bisa sih kan sekarang kita jalanan untuk menuju tempat wisata banyak rusak karena musibah. Iya. Jadi pemerintah menyediakan infrastrukturnya lewat pajak, Bu. Iya. Jadi diharapkan selain dari pajak yang dibayarkan untuk membangun, SDM-nya juga harus dibangun. Iya, Bu, ya? SDM juga, ya kan? Kalau bisa carilah investor juga. Investor juga dicari. Kalau tempatnya bagus, jalannya juga bagus, tentu mau investornya. Betul. Kualitas makanannya enak, Iya. gitu ya, Bu. Kalau ya? investor pasti saya kualitasnya kalau bisa ditingkatkan, ya. Iya, rasa betul. dan setelah rasanya. Hei. Ibu keren banget. SD Agnes tapi udah mikirin muterin ekonomi gitu. Iya. Itu Kita luar mau kan biasa. ekonomi ini berputar. Iya, betul. Jangan sudah uang dicari, uangnya disimpan. Kalau saya tidak, saya rumah tinggal tidak ada. Rumah mewah tidak ada. Saya masih tinggal di ruko. Tapi saya bisa berbuat chip, saya baguskan. Lantaran kenapa? Saya senang di sinilah tempat kepuasan saya melihat anak Sumatera Barat, masyarakat Sumatera bawa anak-anaknya bermain di sini. Saya senang lihat mereka happy, bahagia. Nggak ada rumah mewah saya. Keren ya, Ibu ya. Masih tinggal di ruko. Ibu masih tinggal di ruko tapi bersedia menyediakan fasilitas buat. Ini saya invest nih, ya kan? Harus tiap tahun ada inovasi, Betul. ada perbaikan, harus ada diganti ini. Uangnya putar-putarkan di sini. Soalnya harus kan kalau nggak bisa dibiarkan. Ada kerusakan. Habis itu nanti jangan sampai bosan anak-anak tuh bagaimana. Pokoknya semuanya untuk agar ekonomi berputar lah. Iya. Seperti itu. Nah, terakhir nih, Bu. Ibu ada pesan-pesan khusus nggak buat para UKM di Indonesia? Ada yang ingin Ibu sampaikan terkait bisnis UKM di Sumatera Barat ini, boleh? Yang saya pesan, kalau seandainya kita bisa mau membayar, misalnya ada penghasilan yang cukup, memadai, marilah kita menjadi wajib pajak yang baik. Bagaimana ekonomi kita bisa berputar, ya? Kita akan maju kalau kita terbuka, nggak usah takut. Betul. Pajak. Kalau dulu ya orang takut pajak ya. Iya. Tapi kalau mau maju, kita harus terbuka. Bagaimana membayar pajak, wajib pajak yang baik supaya kita bisa maju, bisa dipromosi. Kalau kita takut itu tidak bisa promosi dan ada uang, mari kita buka supaya artinya dipakai, jangan disimpan uangnya. Keren Ibu Christine Hakim, saya benar-benar apresiasi, Bu. Tapi jangan
kredit utang banyak, Iya. nanti gagal. Pakailah uang sendiri. Iya, betul. Jangan kalau orang bilang, orang Padang bilang, orang Minang bilang, gadang lo pasak dari apa? Tiang. Dari tiang. Mm-mm. Jangan gitu. Betul, betul. Kan banyak yang tanya saya, bagaimana ada jatuh bangun. Saya tidak merasakan jatuh bangunnya. Lantaran saya tidak ada utang. Itu hebatnya ya. Ya, artinya pakailah uang yang ada. Pakai uang yang ada. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan diskusi kita kali ini sama Ibu, duit jangan disimpan, terus diputar untuk ekonomi, terus kalau bisa pakai uang sendiri, terus perbaiki kualitas. Yang terakhir, kalau sudah berpenghasilan jangan lupa bayar pajak. Luar biasa Ibu Christine, terima kasih banyak Ibu. Tapi satu, uang jangan disimpan, jangan berutang. Jangan berutang. Lupa untuk jangan berutang ya gitu. Nanti bilang uang disimpan. Kebanyakan orang tidak ada simpan duit, berutang yang banyak. Berutang yang banyak. Jadi inilah saksi dari kesuksesan cara Ibu menjalankan bisnis yang mungkin bisa ditiru oleh kawan pajak dan UKM-UKM yang lain. Terima kasih banyak Ibu Christine. Ya. Ibu, saya pribadi mendoakan Ibu sukses dan sehat. Amin. Benar-benar Ibu, selain Ibu memajukan UKM di Sumatera Barat, Ibu juga memajukan pariwisata dengan jalan-jalan dan melihat kuliner dan wisata di Sumatera Barat. Itu sangat-sangat membantu sekali bagi kita orang rantau yang ingin tahu tentang Sumatera Barat. Terima kasih banyak Ibu ya. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu di KD Pajak. Terima kasih. Baik KD Pajak, itu saja pembicaraan kita kali ini dengan Ibu Christine Hakim yang mempunyai Kripik Balado Christine Hakim, dan sekarang kita berada di Christine Hakim Idea Park, tempat yang luar biasa. Kalau seandainya kawan pajak ingin sekali-sekali mampir ke sini, ini daerah mana Ibu? Ini Lubuk Buaya. Di daerah Lubuk Buaya. Di Lubuk Buaya. Di Lubuk Buaya. Yang kedua, tapi yang pertama itu di Jembatan Siti Nurbaya, di Jalan Nipah. Di Jembatan Siti Nurbaya, Jalan Nipah. Jangan lupa, belum ke Padang, kalau belum ke tempat Christine Hakim Kripik Balado. Sampai jumpa KD Pajak. Ibu ada lagi? Pesan. Boleh. Nah, Ibu pesan lagi. Kalau ke Padang, tidak mampir toko Christine Hakim, berarti belum ke Padang. Wah, itu dia. Tidak membawa Kripik Balado Christine Hakim, berarti ada yang ketinggalan. Tidak abdol. Wajib hukumnya. Baik kawan pajak, sampai ketemu lagi di pembicaraan berikutnya. Salam.